Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hebat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya ingin berbagi sebuah aplikasi yang luar biasa. Aplikasi yang sangat mudah bagi kita khususnya seorang muslim. Nah, mumpung masih suasana lebaran di bulan Syawal ini, tentunya imunitas kita, keimanan kita masih dalam tahap yang cukup tinggi. Nah, sehingga ini bisa kita tambah dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Android yang bisa kita install. Di antara aplikasi yang ada bagi kita seorang muslim adalah aplikasi Pro Muslim dan aplikasi Ummah. Nah, aplikasi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu bagi kita dimanapun kita berada, kita bisa tetap membaca Al-Quran. Karena terkadang kita lupa membawa Al-Quran ataupun Al-Quran yang kita bawa juga terlalu besar. Sehingga ini akan menyulitkan kita. Nah, alhamdulillah langkah mudah ini diberikan oleh aplikasi yang ada. Nah, bahkan contoh saya ambil misal di sini adalah aplikasi Muslim Pro. Nah, mungkin teman-teman tidak asing dengan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat bermanfaat sekali. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang menarik, mulai dari masalah waktu sholat, pengingatnya nanti, kemudian Al-Quran, kemudian ada lagi untuk kiblat ketika kita berada di kondisi daerah yang berbeda atau tempat yang berbeda, maka terkadang kita terkendala dengan masalah kiblat. Maka aplikasi ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menentukan arah kiblat di mana dan berbagai fasilitas menarik lainnya. Nah, salah satu contoh saya mengambil tentang Al-Quran karena kita ingin membahas apa saja sih yang menarik daripada aplikasi yang diberikan oleh Muslim Pro ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tiga fitur atau tiga fasilitas yang diberikan oleh Al-Quran. Ada surah, ada juz, dan ada Quran saya. Di surah ini tentu yang disediakan adalah 30 juz. Dari juz 1 sampai juz 30. Dimulai dari surah Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jumlah surat ada 114. Nah, kemudian pada surah ini kita bisa memilih surah apa yang kita inginkan, atau jika kita ingin memulai dari awal itu lebih baik lagi dari surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau kita ingin pada posisi surah ini tidak ditampilkan juz-juznya, tetapi kita tidak tahu di halaman berapa. Nah, kalau kita ingin mengetahui di mana juz 1, juz 2 batas-batasnya, maka kita bisa mengklik juz. Nah, juz 1 itu di Al-Fatihah, juz 2 itu di surah Al-Baqarah ayat 142, juz 3 di surah Al-Baqarah ayat 253. Kemudian sampai di juz 30 yaitu di surat An-Naba ayat 1. Nah, itu untuk masalah juz. Nah, di posisi Quran saya Quran saya ini ada beberapa fitur yang disediakan. Contoh, di sini adalah ayat harian. Nah, kita bisa mengklik ayat harian. Nah, hari ini ada Al-Baqarah, kemudian Ibrahim atau Bah. Nah, surat-surat harian, ayat-ayat harian ini bisa kita baca. Nah, kemudian kita bisa melihat juga yang populer apa saja yang disediain. Nah, surah Al-Fatihah, surah ayat kursi, ayat 1000 dinar, dan sebagainya. Kemudian yang sudah dilihat, artinya saya sudah melihat surah Al-Baqarah ayat 50. Berarti ini mungkin kebatasan saya. Nah, favoritnya apa? Kalau kita klik favorit, nah di sini ada surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, artinya apa? Ada Al-Baqarah ayat 50, ayat 70, dan ayat 102. Ini adalah batasan-batasan yang baru saja saya lakukan, saya mengaji itu pada surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, kita bisa juga membuat catatan. Nah, kebetulan saya tidak ada buat catatan, maka dalam keadaan kosong. Kemudian sorotan. Nah, sorotan di sini ada Al-Baqarah ayat 49 karena pada saat itu saya mengklik di ayat 49. Oke, kemudian kita lihat di sini ada gambar seperti apa namanya? Kayak mode jari-jari ya.
sepeda. Nah, kita klik di itu. Nah, akan terbuka. Nah, di sini adalah panduan kita dalam mengaji. Contoh, tajwid. Nah, tajwid ini sangat lengkap diberikan. Ada gunnah, qalqalah, iqlab, kemudian idgham mimi, idgham bila gunnah, kemudian ikhfa safawi. Kemudian nah, di sini pada saat kita mengaji ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misal pada saat itu ada mim, berarti kita wajib berhenti. Nah, tanda-tanda ini bisa kita lihat pada saat kita mengaji yang berada di posisi atas bersamaan dengan ayat yang kita baca. Posisi atas di posisi kirinya. Kemudian qala berarti disarankan untuk berhenti, kemudian ada zim boleh berhenti bila ingin, kemudian ada tanda tidak disarankan berhenti. Nah, ini menjadi panduan kita dalam mengaji atau tilawah nantinya. Nah, ini juga aturan-aturan. Nah, itu yang berkaitan dengan tajwid. Kemudian terjemahan. Nah, alhamdulillah pada Muslim Pro ini disediakan beberapa pilihan. Apakah kita menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, Arabik, Bengali, Azerbaijani, atau bahasa Indonesia. Nah, ini tergantung pilihan kita. Kemudian ada resitasi audio, kemajuan membaca, notifikasi, dan tandai semua. Nah, oke, kita kembali pada surah. Nah, kita kembali pada surah. Misal saya ingin oke, saya melihat punya saya dulu di surat berapa saya sudah dilihat favorit. Nah, di favorit. Nah, misal favorit 102 ini adalah batasan ayat saya. Maka kita akan diarahkan menuju surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, dari mana kita tahu batasannya? Batasannya adalah tanda love sebelah kiri pojok atas. Nah, ini kita lihat berwarna biru. Nah, itu adalah tanda yang kita tandai sebagai batas kita mengaji. Nah, kalau kita ingin melanjutkan, maka kita lanjutkan ke bawah. Misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasumatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. Sadaqallahul. Nah, misal ketika kita membaca sampai ayat 104 di surah Al-Baqarah ini, kita bisa menandai batas kita. Misal kita tandai, nah kita klik sebelah kiri yang ada titik 3, itu bisa kita klik dan di sana ada pilihan. Tanda lope berarti itu favorit. Artinya kita menandai batas pengajian kita. Kemudian ada tanda pena, itu catatan. Kemudian tanda checklist. Dan ada tanda panah berwarna ungu yang arahnya ke kanan. Nah, ini artinya kita bisa men-share ke beberapa media yang kita inginkan. Kemudian ada tanda panah warna merah, itu berarti apa namanya, audio. Nah, kita play, kita membuka seseorang yang mengaji, ustadz. Kemudian kita klik di sini, tanda panah berwarna ungu. Nah, kita ingin men-share di batas pengajian kita. Misal kita share ke Facebook atau ke WA. Nah, cari saja gambar-gambar atau template yang disediakan. Nah, karena ini di bulan Ramadan, saya pilih misal ketupat saja. Nah, saya pilih ketupat. Nah, ketupat muncul. Kemudian kita lihat tulisannya dan warna tulisannya itu antara objek dengan background hampir senada ya, sehingga agak kesulitan kita membaca. Nah, kita bisa mengganti jenis tulisan. Nah, bisa juga mengganti jenis warna tulisan tersebut. Nah, atau kita ganti warna merah supaya terbaca. Warna apa yang bisa terbaca? Oke, itu aja lah.
Nah terus ini ada aturan rata kiri rata kanan dan segala macamnya. Nah kemudian bahasa Arabnya oke. Bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Nah kemudian bayangannya kita hilangkan bayangannya supaya tulisan yang kita ini kan jelas. Nah ini ada pilihan-pilihannya sahabat semua. Bisa kita bahasa Indonesia. Nah ini lebih jelas lagi. Nah kemudian kita ingin ada terus kita lihat lagi. Oke, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu sudah. Oke, berikutnya kita cari apa lagi ya. Oke, nah warna sudah. Oke, kemudian rata kiri rata kanan sudah, kemudian pengaturan buram dan bayangannya juga sudah. Nah ini kita bisa perhatikan. Nah kita bisa perhatikan hasilnya. Nah ini kalau kita ingin menjelaskan backgroundnya. Nah kalau kita ingin buramkan, nah, ini bisa terlihat ya teman-teman semua. Nah oke. Nah setelah selesai ini kita bisa lihat hasilnya, kemudian kita bagikan. Misal kita ingin membagikan, oke, kita tunggu. Kita ingin membagikan, misal nah saya ingin membagikan misal ke WhatsApp saja. Nah WhatsApp misal diri saya sendiri BHP. Nah ini sudah, kemudian langsung saja saya klik kirim. Oke sahabat, nah kalau sudah seperti itu, nah bagaimana cara kita mengetahui batasan tadi? Misal kita buka kembali Muslim Pro tadi, Muslim Pro kita. Nah kita buka misal Muslim Pro, ini misal sudah kembali kita. Kita kembali dulu, kita buka dari awal. Nah kemudian Muslim Pro kita buka, kemudian kita ambil Al-Quran kembali. Nah kita bingung di mana posisi mengaji kita cari saja favorit. Nah favorit, kemudian kita klik aja di mana, misal Al-Baqarah ayat 102. Nah itu, atau kita klik di surah, kemudian Al-Baqarah juga bisa. Tadi sekitar ayat 104. Nah tadi kita belum klik ini ya favorit ya. Nah kita klik favorit. Nah kalau kita ingin di Al-Quran saya akan timbul 104. Nah ini, kemudian kita akan langsung diarahkannya di ayat 104. Nah ini sahabat semua, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai kita seorang muslim. Jadi tidak ada kecuali, tidak ada alasan kita tidak membawa Al-Quran, karena aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat silahkan like, share, komentar, dan jangan lupa tandai lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.